Salam, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam renungan singkat berkat GPL Jemaat Via Dolorosa, Makassar. Edisi Senin 27 Juli 2020. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan. Kita berdoa. Yang Maha Mulia, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur akan penyertaan-Mu sepanjang malam, dan kami dapat bangun di pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tolong kami untuk terhubung dengan-Mu Tuhan. Sebab saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, yang kita ambil dari renungan ini yaitu ayatnya yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tema renungan pada pagi hari ini saya beri judul dosa mengintai. Sahabat berkat yang dikasihi Yesus, bacaan kita hari ini mengenai kisah Kain dan Habel. Ketika persembahannya ditolak, Kain mulai dibakar amarah. Ia diliputi rasa iri hati. Hatinya dikatakan menjadi sangat panas dan air mukanya pun berubah muram. Akan kisah Kain dan Habel tersebut, mungkin kita hari ini dihadapkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kita berbuat dosa. Misalnya,
kita digoda untuk melakukan kemarahan, kesombongan, iri hati, ketidaksabaran, keserakahan, ketidakbaikan, keegoisan, kepahitan, kata-kata yang menyakitkan. Ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintai dan menanti kita untuk membuka pintu dan mengizinkannya masuk untuk mengobrak-abrik hidup kita. Kecemburuan dan emosi Kain yang meluap ini merupakan satu hal yang bukan merupakan perbuatan baik, dan itu diingatkan Tuhan agar lekas ia atasi sebelum dosa itu terjadi. Sahabat berkat yang dikasihi Yesus, Kain sendiri sebenarnya digoda dosa yang kalau dalam kategori pikiran manusia itu masih dalam level rendah. Hanya karena permasalahan persembahan saja, ia hanya iri kepada Habel karena persembahan Habel lebih baik. Hatinya menjadi panas dan muram. Akan tetapi di dalam bacaan kita ada di dalam Alkitab menulis bahwa hanya karena hal sepele Kain akhirnya membunuh Habel. Disitulah karena Kain membunuh, maka dia sudah berbuat dosa. Benar, manusia memang punya emosi dan wajar apabila terkadang kita bisa merasa kesal atau marah. Akan tetapi lewat kisah Kain dan Habel, kita diingatkan bahwa ada dosa yang sangat menggoda dan itu membuat kita jatuh. Apabila kita tidak menguasai emosi kita, jangan berlama-lama menuruti emosi dan jagalah jangan sampai kemarahan itu menjadi celah bagi masuknya dosa. Dapat kita baca dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tentu ayat ini sudah sering kita baca dan dengar. Emosi, iri hati, dan perselisihan ini termasuk perbuatan kedagingan yang pada akhirnya membuat kita terbuang dari hadapan Tuhan. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, ini sebuah tantangan. Cobalah untuk melewati hari ini tanpa melakukan dosa. Tentu kedengarannya tidak mudah. Sebagai penangkal kesemuanya itu ada imam besar yang agung, yaitu Yesus. Dapat kita baca dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Ayatnya yang ke-14 berbunyi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh pada pengakuan iman kita. Pada ayatnya yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan terakhir ayatnya yang ke-16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin.
Sahabat berkat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diberi waktu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Allah Bapa pemelihara kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semoga hari ini kami terhindar dari segala godaan-godaan dosa, melainkan kami hanya menurut akan perintah-perintah-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu. Bapa, biarlah kami selalu memuji memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kami, Tuhan. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami berseru dan memohon kepadamu Bapa akan wabah COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan kembali, sehingga kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami secara normal. Khusus buat saudara-saudara kami yang terinfeksi akan wabah ini, mari Tuhan sembuhkan. Bagi pemimpin bangsa kami, berikan akal budi dari surga, sehingga bekerja dengan baik. Juga para medis, dokter, perawat, beri kekuatan dan kesehatan, serta kesabaran dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa seluruh umat-Mu, khususnya warga Jemaat Gipil, Jemaat Via Dolorosa Makassar. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan singkat berkat pagi ini. Salam sehat.